Halo, pada video ini saya akan menjelaskan konsep polarisasi cahaya. Sebelumnya, kita harus mengenal dulu seperti apa itu gelombang cahaya. Gelombang cahaya itu kan seperti kita ketahui merupakan gelombang elektromagnetik. Jadi, sebetulnya cahaya itu terdiri dari gelombang listrik, elektro di sini E, dan gelombang magnet yang lambangnya B di sini, yang saling berosilasi, saling tegak lurus. Pada contoh di sini, gelombang cahaya merambat pada arah X, medan listriknya berosilasi pada arah Y, dan medan magnetnya berosilasi pada arah Z. Ketiganya saling berosilasi secara tegak lurus. Kalau gelombang cahaya tidak terpolarisasi, arah medan listriknya bisa bergetar di arah mana saja. Begitupun dengan arah medan magnetnya. Bisa di sini arah Y, bisa di arah Z, bisa di arah miring sini, dan seterusnya. Meskipun demikian, ketiganya, medan listrik, medan magnet, dan arah rambat cahayanya tetap akan saling tegak lurus. Nah, pada cahaya yang tidak terpolarisasi, bisa digambarkan seperti ini contohnya. Medan listriknya. Ini dot ini menunjukkan contoh arah rambat cahaya yang menembus layar, menuju ke kita, menuju ke mata kita. Maka, medan listriknya bisa berosilasi ke arah atas bawah, kiri kanan, atau miring, dan atau ke arah lainnya, secara random, ke arah mana saja bisa. Kalau cahaya tidak terpolarisasi. Kalau cahaya yang terpolarisasi, itu arah medan listriknya tertentu saja. Di arah mana? Di arah yang kita polarisasi. Kalau dipolarisasi diambilnya hanya arah vertikal, maka arah medan listriknya hanya arah vertikal saja. Kalau arah horizontal, horizontal saja. Begitupun kalau arah miring yang kita ambil, ya arah miringnya saja. Nah, polarisasi cahaya ini dapat dilakukan dengan dua cara setidaknya. Dengan cara absorpsi selektif dan dengan metode pemantulan, pemantulan sempurna ya. Metode absorpsi selektif di sini bisa dilakukan dengan melewatkan cahaya pada sebuah polarisator. Bahasa sehari-harinya sih polarisator sering disebut sebagai penyaring gelombang cahaya. Itu bukan bahasa ilmiah ya, hanya bahasa sehari-hari saja. Contoh di sini, ada polarisator gelombang cahaya yang orientasinya ke atas bawah. Artinya, penyaring ini akan meloloskan cahaya yang medan listriknya arah atas bawah saja, yang lainnya tidak lolos. Seperti ini misal, kalau cahaya ini tidak terpolarisasi dilewatkan pada polarisator yang arahnya atas bawah, maka setelah lewat ke sini, arah medan listriknya hanya atas bawah saja. Visualisasinya seperti ini. Ini cahaya yang tidak terpolarisasi, dilewatkan pada polarisator, dan setelah keluar di sini hanya arah atas bawah saja. Sisanya tidak lolos. Nah, otomatis dong, kalau kayak gini, jadi si intensitas cahayanya berkurang atau cahayanya makin redup setelah dilewatkan pada polarisator ini. Pengurangan intensitas cahaya biasanya pada polarisator secara umum sebesar setengahnya. Jadi kalau di sini intensitasnya I0, setelah lewat pada polarisator yang pertama ini menjadi setengah I0. Umumnya seperti itu. Kenapa setengah? Ya itu ada di polarisator yang umum ya. Selain setengah juga ada sih sebenarnya, tapi umumnya setengah. Oke, kalau polarisatornya lebih dari satu, seperti ini sistemnya. Misal ini cahaya yang tidak terpolarisasi, kemudian ada polarisator di sini. Cahaya yang lewat ke sini, intensitasnya berkurang ya, setelah, melewati polarisator yang pertama. Intensitasnya berkurang dan medan listriknya hanya ada arah atas bawah saja, karena orientasi polarisator yang ini arahnya atas bawah saja. Selanjutnya, dilewatkan pada polarisator yang kedua yang arahnya miring membentuk sudut theta. Maka yang lolos ke sini merupakan medan listrik yang miring sini nih. Yang miringnya sebesar apa? Kalau kita lihat di sini, di zoom, kalau sudutnya theta, ini E, maka di sini itu adalah E cos theta kan? Yang sebelah sini E sin theta. Tapi yang akan lolos yang miring karena polarisator yang kedua di sini orientasinya miring sebesar E cos theta. Makin redup lagi dong berkurang. Berkurangnya seperti apa? Bisa kita tuliskan seperti ini. Kalau ini intensitas awalnya I0, setelah lewat di sini adalah setengah I0,
di mana setengah I0 ini sama dengan E kuadrat karena intensitas itu sebanding dengan kuadrat amplitudo, maka di sini intensitasnya adalah E kuadrat kosinus kuadrat theta karena di sini E cos theta ya. Kita kuadratin jadi E kuadrat kosinus kuadrat theta. Karena E kuadrat ini sama dengan setengah I0, maka dapat juga dituliskan sebagai setengah I0 kosinus kuadrat theta. Dengan I0 ini adalah intensitas cahaya sebelum memasuki polarisator yang pertama. Begitu contohnya. Fenomenanya seperti apa? Bisa dilihat di sini. Contohnya, fenomena ini sumber videonya ada di sini ya. Di deskripsi video ini ada juga bisa dilihat kalau pengen melihat langsung dari sumbernya. Di sini ceritanya ada sumber cahaya, otomatis sumber cahaya ini cahayanya menuju ke kita, menembus layar keluar ya. Di sini dituliskan hello untuk identifikasi saja. Terang ya, terang di sini. Nah, dipasang polarisator yang pertama, cahaya yang keluar lewat polarisator di sini orientasinya hanya atas bawah. Tahu dari mana atas bawah? Ini orientasi polarisator ini seperti ini ke atas ke bawah. Berarti gelombang cahaya yang keluar melalui polarisator ini hanya atas bawah saja medan listriknya. Lebih redup dong karena intensitasnya adalah setengah I0. Lihat dibandingkan dengan yang di pinggirnya sini, ini terang, ini lebih redup dibandingkan dengan yang di pinggirnya karena di sini I0, di sini setengah I0, setengahnya tingkat kecerahannya. Selanjutnya, kalau kita pasang polarisator kedua, lihat di sana, polarisator kedua, pada arah yang sama, ini tidak ngaruh ya. Tidak ngaruh karena, lihat, begitu dimiringkan, ini yang lolos ke sini adalah E cos theta. Dengan theta adalah sudut yang miring ininya. Lihat lebih redup lagi dong dibandingkan yang pinggir sini, karena intensitasnya berkurang lagi. Kalau dimiringkan lebih redup. Kalau disejajarkan ke sini tegak lurus, berarti nggak akan ada cahaya yang lolos. Lihat. Begitu tegak lurus, ini orientasinya atas bawah, sedangkan di sini kiri kanan horizontal, tidak ada dong cahaya yang bisa lolos. Akibatnya, kita tidak bisa melihat apa-apa karena tidak ada cahaya yang diloloskan. Sehingga tulisan hello yang tadi tidak kelihatan. Kalau kita balik, kelihatan lagi. Dimiringkan lagi tidak akan kelihatan. Dan seterusnya. Seperti itu polarisasi cahaya. Gunanya untuk apa? Ini sangat dipakai dalam dunia fotografi ya. Khususnya dalam teknik lighting seperti itu. Selain fotografi juga banyak dunia industri yang lainnya. Oke, cara yang kedua untuk polarisasi cahaya dapat dilakukan melalui pemantulan sempurna. Ini contohnya, contoh kamera yang menggunakan polaroid. Ketika tanpa menggunakan polaroid memotret danau di sini, ya seperti ini hasilnya. Tapi ketika menggunakan polaroid, menggunakan cahaya yang sudah terpolarisasi, kita bisa melihat hingga dasar danaunya. Nah, seperti apa? Seperti ini. Pemantulan, proses pemantulan yang menghasilkan polarisasi cahaya. Cahaya akan terpolarisasi kalau pemantulannya itu pemantulan sempurna atau sudut pantul dan sudut biasnya membentuk sudut 90 derajat atau theta P ditambah theta R sama dengan 90 derajat. Di sini theta P sama dengan theta P karena sudut datang sama dengan sudut pantul ya. Kalau kita gunakan hukum Snellius yang N1 sinus theta 1 sama dengan N2 sinus theta 2, dengan theta 1 sudut datang di sini theta P dan theta 2 ini sudut bias di sini theta R, kita juga bisa menuliskan seperti ini. Selanjutnya, karena theta R ini adalah 90 minus theta P, kan tadi theta P ditambah theta R sama dengan 90 derajat. Maka theta R ini sama dengan 90 minus theta P. Ini sinus 90 minus theta P adalah kosinus theta P. Sehingga diperoleh tangen theta P sama dengan N2 per N1. Artinya, polarisasi cahaya akan terjadi kalau sudut datangnya, tangen sudut datang sama dengan N2 per N1. Perbandingan indeks bias kedua medium. Seperti itu untuk polarisasi cahaya melalui pemantulan. Begitu konsepnya untuk polarisasi cahaya. Terima kasih, selamat belajar dan seperti biasa, salam semangat.